Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parogi Jewel, tertua di semesta. Beberapa hari ini ada profesor yang ngomong ngomong soal babi ya. Dia bilang gini di tweetnya itu, orang itu jangankan nyabanin gereja, disuruh makan babi pun akan dia makan. Kalau bisa jamin dia jadi presiden. Itu omongan seorang profesor ya. Saya kenal selintas profesor itu. Dan kita jadi bertanya-tanya, apa layak hasil penelitiannya, hasil surveinya itu bisa dipercaya kalau dia itu sangat tidak adil dalam menilai hendaknya adil ya. Cuitan seperti itu yang menuduh disuruh makan babi pun dia akan mau kalau bisa jamin dia jadi presiden. Ini awalnya dia bilang gini, gubernur itu sekarang, jadi temannya itu bilang gubernur itu sekarang inklusif terhadap berbagai kelompok agama. Terus saya bilang, kata profesor itu, kalau nggak ngerti bodoh aja orang itu maksudnya gubernur ya sekarang inklusif itu loh. Orang itu jangankan nyabanin gereja disuruh makan babi pun akan dia makan kalau bisa jamin dia jadi presiden. Pertanyaannya kita balik ya, apakah profesor itu sudah cukup kukuh integritasnya, moralitasnya dalam pekerjaan sebagai seorang surveyor? Apakah dia tidak melakukan semacam pelacuran intelektual dengan pekerjaannya demi uang? Karena tampaknya ungkapan itu, kalau dalam perspektif Rocky Gerung, sebuah ungkapan kejengkelan karena persaingan bisnis atau karena kepentingan apa? Kepentingan bisnis survei yang besar dananya itu ya. Sekarang tampaknya dana itu mengalir atau bukan mengalir, mengarah sekarang, terarah kepada sang gubernur yang dia bilang bahwa gubernur itu disuruh makan babi pun akan dia makan kalau bisa jamin dia jadi presiden ya. Jadi sekarang menurut Rocky Gerung, sang gubernur itu tampaknya sedang dinaungi oleh CSIS dan konsekuensi logisnya adalah dana dari oligarki itu kemudian bergeser ya, tidak lagi ke sang profesor yang punya lembaga survei yang terkemuka itu. Jadi ini persoalan yang sebenarnya persoalan duniawi, nyari remah-remah dalam kehidupan, tapi karena persoalan persaingan bisnis atau kepentingan bisnis yang terganggu, sang profesor itu kemudian bisa menuduh orang yang tidak disukai, orang yang dia jengkel itu, yang dia sebut sebagai gubernur, yang kalau disuruh makan babi pun akan dia makan kalau bisa jamin dia jadi presiden. Itu saya kira ucapan yang tidak pantas ya keluar dari seorang profesor. Apakah profesor itu juga sudah kita yakin dia bekerja secara profesional, atau dia juga melakukan satu semacam mengkhianati nuraninya sendiri sebagaimana dalam perspektif Penda yang disebut sebagai pengkhianatan intelektual kaum cendekiawan ya. Kalau memang dia adalah profesor, itu adalah bagian dari cendekiawan. Keadilan di dalam menilai tidak tampak dalam cuitannya di Twitter itu, sehingga cuitannya itu sangat tendensius ya, menuduh seorang dan menghancurkan integritas seseorang yang kemudian disebutnya sebagai gubernur yang digadang-gadang akan menjadi presiden tahun 2024. Dan kita sayangkan ya, sang gubernur itu kemudian sang profesor itu, maksud saya itu, kita sayangkan dia mengucapkan ucapan-ucapan semacam itu ya, yaitu
kalau nggak ngerti bodoh aja orang itu. Maksudnya gubernur yang inklusif itu, jangankan nyabanin gereja, disuruh makan babi pun dia akan makan kalau bisa jamin dia jadi presiden. Sekarang kita putar logika itu kepada sang profesor yang menuduh begitu sarkastik kepada orang yang dia benci, yaitu disuruh orang yang gubernur disuruh makan babi pun akan dia makan kalau bisa jamin dia jadi presiden. Inilah ucapan profesor yang tidak layak ya. Kalau secara singkat video ini akan kita kasih judul Profesor Babi atau Profesor Buzzer Rupiah. Karena ucapan seperti ini persis ya, yang menghancurkan integritas seorang, karakter seorang, itu adalah ciri khas seorang buzzer, dan buzzer itu sekarang bergelar profesor. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber, tertua di semesta fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di lokasi Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali yang berlokasi di Kampung Tajur, RT 06 RW 04, Desa Pamogarsari. Inilah bagian depan ya, Masjid 6 Syuhada yang rencananya 2 lantai. Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali yang peci merah Bapak Hasan 57 tahun dan yang kaos biru adalah Erik 40 tahun. Hari ini Sabtu 26 Juni ya, 25 Juni 2022. Hari kerja mencapai 142 hari sejak 2 Agustus 2021. Di atas tanah wakaf Bapak Haji Parama Arta Bogor, tanah wakaf seluas 120 meter. Kemudian kita bikin rencananya 6x10 dan lantai 2 6x13. Ini ada jalan 3,5 meter x 6 untuk pemilik tanah, 3 bidang tanah yang tidak punya jalan akses kita buka sehingga mereka tidak tertutup ya. Ini sumur wakaf air ke 100, ke 20 wakaf air. Mari kita bangun masjid sebagaimana Rasulullah bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Ini sisi kiri dari masjid menghadap kiblat, sisi luar.